Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bertemu kembali dengan saya, Nandan Permasikmatunisa, pada mata kuliah pembelajaran coding di sekolah dasar. Nah, pada pertemuan ke-7 kali ini teman-teman semuanya akan mendapatkan materi mengenai logika dan algoritma, gitu ya. Nah, ini bahasan kita. Adapun tujuan pembelajaran yang akan teman-teman dapatkan, yakni mahasiswa mampu memahami konsep logika, aritmatika, dan flowchart. Kemudian mampu menjelaskan serta mengaplikasikan konsep logika, aritmatika, dan flowchart. Nah, di sini teman-teman ada sebuah permasalahan nih ya. Yang pertama itu ketika ada 3 buah burung flamingo dijumlahkan maka akan menghasilkan berat 24 kg. Jika burung flamingo dijumlahkan dengan berat badan ular maka akan menghasilkan 10 kg. Jika berat badan gajah dikurangi dengan berat badan ular maka akan menghasilkan 98 kg. Bagaimana nih ya bagaimana jika burung flamingo ditambahkan dengan berat badan ular ditambahkan dengan berat badan gajah, maka akan menjadi berapa penjumlahan dari masing-masing hewan tersebut? Nah, untuk menjawabnya mari kita simak sama-sama. Langkah yang pertama, ada 3 buah burung flamingo. Ini menghasilkan berat badannya berjumlah 24 kg. Maka burung flamingo ini 24 dibagi ke 3, begitu ya penjumlahannya. 24 dibagi 3, maka flamingo ini menghasilkan 8 kg. Nah, ini kotak jawabannya, berarti kita sudah mendapatkan berat badan satu burung flamingo sebesar 8 kg. Di sini ya. Langkah kedua, kemudian langkah selanjutnya yakni kita lihat satu burung flamingo dijumlahkan dengan satu buah ular maka akan menghasilkan 10 kg. Di sini ya. Kita sudah sama-sama ketahui bahwa berat burung flamingo sebelumnya adalah 8 kg ditambah dengan berat badan ular sama dengan 10 kg. Maka berapakah berat badan ular? Dari sini 8 kg pindah ruas dari sebelah kiri, pembatasnya adalah sama dengan, maka ruas kiri pindah ke kanan, asalnya penjumlahan menjadi pengurangan. Berbalik ya. Jadi 10 dikurangi 8 sama dengan 2 kg. Maka kita sudah ketahui berat badan ular itu 2 kg. Nah, kita simpan di sini 2 kg. Kemudian langkah selanjutnya ada seekor gajah dikurangi berat badan seekor gajah dikurangi dengan berat badan seekor ular sama dengan 98 kg. Kita sudah mengetahui berat badan ular itu 2 kg. Maka berat badan gajah dikurangi berat badan ular sama dengan 98 kg. Berapakah berat badan gajah? Maka sebelumnya adalah pengurangan, berpindah dari kiri ke kanan menjadi penjumlahan 98 ditambah 2 kg menjadi 100 kg. Jadi kita sudah mengetahui berat badan gajah yakni 100 kg. Nah, pertanyaannya, berapakah penjumlahan dari masing-masing binatang tersebut? Maka tinggal dijumlahkan saja. Flamingo 8 kg, ular 2 kg, dan gajah 100 kg, sehingga menghasilkan 118 kg. Nah, tadi teman-teman sudah mengerjakan soal begitu ya, soal penjumlahan. Nah, kita akan membahas apa sih hubungannya antara soal yang tadi dengan logika dan algoritma. Nah, jadi kita bisa melihat di sini apa itu logika dan algoritma. Nah, tadi jawabannya, jawaban yang sudah kita tadi sama-sama ketahui begitu ya, hasil dari penalaran yang sudah teman-teman lakukan itu disebut dengan logika. Jadi hasil dari penalaran tadi jumlahnya itu yang dinamakan sebagai logika gitu. Kemudian langkah-langkah untuk mencarinya, tadi ada beberapa langkah. Langkah-langkah tersebut untuk mencari jawaban disebut dengan algoritma. Jadi hasil dari algoritma itu merupakan sebuah logika, begitu ya, hasil penalarannya disebut dengan logika. Kalau langkah-langkah untuk mencari jawabannya disebut sebagai algoritma. Itu adalah pengertiannya. Maka logika adalah cara berpikir yang sistematis
rasional dan berdasarkan aturan tertentu untuk menarik kesimpulan yang benar dari suatu pernyataan atau premis. Kemudian logika digunakan untuk menganalisis masalah, mengevaluasi kebenaran suatu argumen dan menentukan hubungan sebab akibat secara konsisten. Kemudian logika dalam konteks informatika, logika sendiri membantu seseorang untuk menyusun langkah penyelesaian masalah secara tepat sebelum diterjemahkan ke dalam program komputer. Nah, ini adalah pengertian logika. Kemudian menerjemahkan makna logika itu seperti apa sih? Nah, ada konsep akademis. Pada konsep akademis diperkenalkan oleh Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Nah, di rentang itu Aristoteles itu mengemukakan bahwa logika adalah sebuah penalaran atau bentuk pemikiran, yakni ilmu yang memberikan prinsip-prinsip untuk berpikir valid menurut aturan. Sedangkan makna logika berdasarkan bahasa anak atau pedagogik, yakni berpikir lurus seperti seorang detektif untuk menemukan kebenaran dari sebuah petunjuk, begitu ya. Jadi ada konsep akademis, logika secara konsep akademis menurut Aristoteles, adapun konsep logika berdasarkan pedagogik atau bahasa anak. Selanjutnya apa itu algoritma? Nah, algoritma tadi kita sudah melihat langkah-langkahnya ya. Nah, di sini algoritma adalah urutan langkah-langkah yang terstruktur, jelas dan terbatas untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai suatu tujuan. Algoritma biasanya disusun secara logis dan dapat diimplementasikan dalam bentuk program komputer, diagram alir atau flowchart atau pseudocode atau kode-kode. Nah, algoritma memastikan bahwa suatu proses dapat dilakukan secara sistematis dari awal hingga menghasilkan output apa yang kita inginkan. Kemudian di sini mengapa mengajarkan algoritma sejak dini? Nah, apa sih alasannya begitu ya? Kenapa algoritma ini harus diajarkan sejak dini, bahkan usia sekolah dasar? Maka ini penjelasannya. Yang pertama, algoritma bukan sekedar bahasa pemrograman atau kode di layar komputer. Kemudian yang kedua, algoritma ini adalah tentang computational thinking atau berpikir komputasi, tentang mengajarkan anak-anak bagaimana cara berpikir, bukan sekedar apa yang harus difikirkan. Kemudian yang ketiga, algoritma melatih anak untuk menyelesaikan masalah kompleks dengan memecahkannya menjadi langkah-langkah yang terstruktur dan logik. Kemudian menerjemahkan makna algoritma itu seperti apa? Nah, dibagi menjadi dua, secara konsep akademis dan bahasa anak atau secara pedagogi. Konsep akademik diperkenalkan oleh Abu Ja'far Muhammad ibnu Musa al-Khawarizmi atau yang kita kenal sebagai ilmuwan al-Khawarizmi pada tahun 825 Masehi. Nah, algoritma ini ditemukan oleh al-Khawarizmi itu adalah sebuah langkah-langkah yang dilakukan agar solusi pada sebuah permasalahan dapat diperoleh secara berhingga dan berakhir, artinya secara sistematis begitu ya, dari awal hingga akhir untuk mencapai suatu solusi atau output yang diinginkan. Selanjutnya, makna algoritma berdasarkan bahasa anak atau secara pedagogi dikatakan merupakan sebuah resep pintar atau aturan main langkah demi langkah untuk menyelesaikan sebuah teka-teki. Nah, jika kita ingin memasak, maka ada step by step-nya, begitu ya. Ada langkah-langkahnya nih, harus melakukan apa terlebih dahulu. Itu dinamakan algoritma. Kita lihat matriks komparasi logika versus algoritma seperti apa. Dilihat dari 3 dimensi. Ada dilihat dari sifat utama, kemudian ada dari wujud representasi dan peran utama. Sifat utama, dimensi sifat utama, logika itu merupakan sebuah konseptual, bagaimana kita berpikir. Kalau algoritma adalah prosedural, bagaimana kita bertindak. Selanjutnya dimensi wujud representasi. Logika itu berdasarkan bahasa, kata-kata, dan pemahaman yang masih abstrak.
Jika algoritma, yakni urutan langkah per langkah, kemudian instruksi terstruktur, dan flowchart. Bagaimana dimensi peran utamanya? Nah, kalau logika ini menemukan kebenaran atau fakta yang baru. Namun, jika algoritma yakni mencapai tujuan atau menyelesaikan suatu tugas tertentu. Evolusi sebuah instruksi. Nah, kita lihat di sini ada pertama adalah penalaran atau logika. Berawal dari pemikiran manusia untuk menyimpulkan suatu fakta. Kemudian masuk ke bagian urutan atau algoritma, yakni fakta-fakta yang sudah ada dari hasil penalaran kita disusun untuk menjadi langkah-langkah dalam rangka pencapaian suatu tujuan tertentu. Setelah itu, barulah divisualisasikan melalui flowchart. Apa itu flowchart? Langkah-langkah yang tadi digambarkan menjadi bagan standar agar dapat dieksekusi tanpa kebingungan. Jadi semua orang bisa paham nih maksudnya kemana. Itu adalah visual atau melalui flowchart. Flowchart adalah jembatan visual antara bahasa manusia dengan logika sistem. Jadi kita manusia punya bahasa nih, kemudian kita punya logika sistem atau berdasarkan urutan-urutan tertentu. Maka dijembatanilah antara visual kita sebagai manusia dengan logika yang ada pada sistem. Dinamakan sebuah flowchart. Teknik pembuatan algoritma yang pertama adalah dengan cara flowchart. Ini seperti teman-teman lihat dari awal start sampai end, sampai selesai. Flowchart ini adalah teknik penyajian algoritma dalam bentuk diagram atau bagan alir yang menggunakan simbol-simbol tertentu. Untuk apa? Nah, gunanya ini untuk menggambarkan langkah-langkah penyelesaian masalah secara sistematis, begitu ya. Kemudian flowchart ini membantu memvisualisasikan sebuah alur proses sehingga mudah untuk dipahami sebelum dibuat menjadi program komputer. Nah, ini tuh gimana sih Bu? Kok ini ada oval, kemudian ada persegi panjang, ada belah ketupat, ada iya dan tidak. Cara membacanya seperti apa? Nah, kita lihat di sini. Pertama, bahasa visual, yakni mengenalkan flowchart. Anak SD adalah pembelajar yang visual. Seperti kita tahu sama-sama bahwa anak-anak atau siswa-siswa sekolah dasar itu melihat pembelajarannya secara kontekstual, secara visual. Maka teks yang panjang akan membuat mereka cepat bosan. Anak-anak sekolah itu tidak suka dengan teks bahasa yang terlalu panjang. Nah, untuk itu kita menggunakan flowchart atau diagram alir sebagai peta harta karun, misalnya ya kita buatkan. Selanjutnya, setiap bentuk atau simbol di dalam peta ini memiliki tugas dan makna rahasia. Nah, makna rahasia ini yang membedakan, yang berbeda untuk memandu kita mulai dari awal hingga akhir. Nah, kita lihat di sini ya, ada peta harta karun. Pertama ada mulai, ini ya, start di sini. Setelah start itu apa sih input atau outputnya yang diinginkan? Kemudian keputusannya itu seperti apa, diproses sampai akhirnya jika keputusannya iya, maka kita akan proses begitu ya. Jika keputusannya tidak, maka kita akan berhenti. Nah, jika keputusannya ya, maka kita akan selesai dan menemukan harta karun. Ini merupakan simbol, gambar, serta nama dan fungsi pada flowchart. Ini ada oval, gambarnya seperti ini, namanya adalah terminator. Nah, terminator ini berfungsi untuk menunjukkan mana awalan dan mana akhiran pada suatu program. Nah, kemudian yang kedua ada persegi panjang. Persegi panjang di sini dinamakan sebagai proses. Gunanya apa? Persegi panjang yang dinamakan sebuah proses ini gunanya untuk menunjukkan suatu proses atau operasi tertentu pada suatu program. Nah, maka simbolnya adalah persegi panjang. Selanjutnya jajar genjang. Nah, namanya adalah input atau output. Fungsinya untuk menunjukkan data yang masuk atau data yang keluar. Selanjutnya ada belah ketupat.
namanya adalah decision, untuk menunjukkan percabangan atau suatu keputusan gitu ya, jadi decision. Panah di sini untuk flow line atau menunjukkan arah alur proses. Kemudian pada flowchart itu terdapat 3 pilar struktur algoritma. Nah, setiap program atau rutinitas sehari-hari yang dibangun di atas 3 struktur dasar ini. Misalnya ada sekuensial, mengalir lurus ke bawah. Kemudian percabangan, menentukan pilihan, iya atau tidak. Dan perulangan, berputar kembali ke atas. Jadi selalu diulang begitu ya. Jadi ada 3. Kita bahas satu persatu. Struktur sekuensial atau sederhana. Nah, ini ada konsep akademis dan konsep pedagogi. Secara akademis, struktur sequence atau sekuensial sederhana, kita lihat ya, adalah diagram yang alurnya mengalir secara berurutan dari atas ke bawah tanpa adanya percabangan atau pengulangan. Jadi dari sini langsung ke sini, langsung ke sini, langsung ke sini, begitu ya. Nah, ini berurutan satu persatu. Bahasa anaknya, berjalan lurus satu arah mengikuti urutan dari nomor 1, 2, 3 tanpa ada yang terlewat. Itu adalah sekuensial. Kemudian ada struktur percabangan. Nah, secara konsep akademis, struktur percabangan atau branching ini adalah alur yang terjadi apabila dihadapkan pada suatu kondisi dengan adanya 2 pilihan, yang benar atau yang salah, kiri atau kanan, stop atau lanjut. Nah, sering disebut struktur if then else. Jika maka seperti apa begitu ya. Nah, ini contohnya tadi sequencing lurus ke sini, tapi di bagian belah ketupat yang ini ada percabangan, yes, ya gitu ya, atau tidak. Kemudian bahasa anak atau pedagogi, yakni bertemu persimpangan jalan. Jika cuaca hujan, maka kita katakan ya, kita pakai payung. Jika tidak hujan, kita katakan tidak, maka kita pakai topi. Maka kita akan menggunakan yang mana? Ini pakai bahasa anak. Begitu ya secara pedagogi. Selanjutnya struktur pengulangan atau perulangan menggunakan teknik looping. Secara konsep akademis yakni mengalihkan arus diagram alur kembali ke atas sehingga beberapa alur berulang beberapa kali selama syarat terpenuhi, for or a while. Dari sini kita ulangi lagi ke tahap yang kedua. Dari tahap keempat kita ulangi tahap kedua gitu ya. Nah, ini adalah teknik pengulangan atau looping. Bahasa anak atau pedagoginya yakni naik komedi putar. Nah, kita akan terus berputar-putar sampai tiket atau waktu kita habis. Begitu ya, ketika tiket habis, kita selesai naik komedi putarnya. Kemudian kita membeli tiket, kita mengulangi hal yang serupa. Begitu ya, sampai tiketnya habis. Nah, ini ada tugasnya ya teman-teman, silakan dikerjakan. Membawa algoritma ke dalam dunia nyata. Nah, sekarang mari kita lepas istilah akademik sejenak. Sekarang kita pikirkan nih, bagaimana kita mempraktikkan 3 pilar yang tadi, ada sequence, kemudian ada percabangan, dan ada looping atau pengulangan. Nah, ini 3 pilar ini di dalam aktivitas fisik di kelas SD itu seperti apa sih pada pembelajaran IPA, begitu ya. Nah, silakan dikerjakan tugasnya. Di sini ada contoh sequence atau untuk membuat minuman manis. Misalnya contoh sequence. Memulai di sini start, siapkan gelas gitu ya. Kemudian inputnya masukkan air, teh, dan gula ke dalam gelas. Ini prosesnya aduk perlahan hingga sendok itu larut. Kemudian outputnya teh manis siap diminum. Selesai begitu ya. Kemudian contoh logika pertukaran. Misteri 2 bejana. Nih ada bejana A dan bejana B. Ada tantangannya nih, diberikan 2 buah bejana. Bejana A berisi larutan berwarna merah, sedangkan bejana B berisi larutan berwarna biru.
Misinya, buatlah langkah-langkah untuk menukar isi kedua bejana tersebut, sehingga bejana A menjadi warna biru dan bejana B menjadi warna merah. Syaratnya, cairan tidak boleh tercampur. Nah, gimana nih? Maka solusi untuk misteri yang kedua menggunakan variabel bantuan. Proses penyelesaiannya, tuangkan isi bejana A yang berwarna merah ke dalam bejana C yang kosong. Tuangkan isi bejana B ke dalam bejana A yang kosong. Tuangkan isi bejana C ke dalam bejana B yang kosong. Dan seterusnya. Pelajaran pedagogisnya yakni bejana C adalah representasi fisik dari variabel peubah atau pertukaran dalam memori komputer. Nah, kita lihat keadaan awal sebelum pertukaran A, B, C begitu ya. Kemudian setelah diproses, keadaan akhir setelah pertukaran, mereka saling mengisi bejana A dan bejana B. Selanjutnya jadikan logika sesuatu yang nyata. Nah, ini kita harus bisa mengajarkan algoritma di sekolah dasar, bukanlah tentang mencetak programmer cilik. Ini tentang membangun pola pikir yang terstruktur, tangguh, dan kreatif. Gunakan benda nyata, permainan fisik, dan cerita, kemudian ubah kelas Anda menjadi ruang pemecah masalah atau problem solving room, begitu ya. Ini terkait tentang logika. Oke, sekian materi dari saya. Kemudian teman-teman jika ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar, di kolom chat komentar saya. Kemudian nanti akan ada satu sesi saya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semuanya. Silahkan tuliskan pertanyaan di link YouTube jika ada pertanyaan. Sekian teman-teman, terima kasih sudah menyimak pembelajaran saya. Sampai bertemu lagi di pembelajaran yang selanjutnya. Jangan lupa tugasnya tadi dikerjakan ya. Tugasnya yang mana? Ada di sini tadi ya. Nah, ini. Silahkan yang ini dikerjakan tugasnya di rumah ya. Jika ada pertanyaan sekali lagi boleh ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.